Inilah wajah timur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beranda pertama negeri ini yang menyambut matahari pagi. Saat belahan lain Nusantara masih terlelap dalam hening, langit Sekau dan Wutung telah disinari cahaya fajar. Di sini, roda kehidupan berputar 2 jam lebih awal dibandingkan ibu kota, menandai awal hari yang penuh semangat di ujung timur tanah air. Sekau dan Wutung adalah 2 kampung yang sama-sama berada di ujung batas negara. Sekau terletak di distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di ujung timur Provinsi Papua, Indonesia. Sementara itu, Wutung merupakan sebuah desa di Provinsi Sandaun yang berada di wilayah barat Papua Nugini. Kedua kampung ini berada tepat di garis batas antara NKRI dan Papua Nugini, menjadikannya titik pertemuan 2 bangsa dalam satu garis perbatasan. Laut membentang luas, memeluk perbukitan hijau yang teduh. Di tengah bentang alam yang megah, hidup mengalir tenang. Para nelayan mulai mendayung perahu ke laut. Anak-anak berjalan ke sekolah, sesekali tertawa di antara langkah kecil mereka. Di tanah yang bersisian langsung dengan negara lain, tumbuh semangat menjaga ruang hidup dan rasa memiliki yang tak tergoyahkan. Sekau bukan cuma titik di garis batas pada peta. Ia adalah ruang perjumpaan antara keberanian menjaga negeri, keteguhan menjalani hidup, dan komitmen bersama untuk merawat tempat berpijak yang menjadi sumber kehidupan. Hidup di perbatasan bukan perkara mudah. Tapi bagi para prajurit TNI yang bertugas di sini, saya akan menjelaskan posisi kita saat ini berada di menjaga negara bukan sekedar soal mengangkat senjata dan barak militer. Mereka tinggal di tengah kampung, menyatu dengan keseharian warga. Di tanah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, mereka hadir bukan hanya sebagai garda pertahanan,
tapi juga sebagai saudara yang bisa diandalkan. Secara umum, tugas kita adalah melaksanakan pengamanan di wilayah perbatasan, khususnya di wilayah Jayapura Kerom, di mana keseluruhan tugas kami sudah memiliki poin-poin penting. Yang pertama adalah khusus menjaga adanya pelintas-pelintas batas yang melintas di wilayah yang ilegal. Kemudian yang kedua, mencegah adanya terjadinya pergeseran patok. Kemudian yang ketiga, yaitu mencegah adanya illegal logging, fishing, dan mining. Tantangan terberat kami di sini secara umum sebenarnya bisa kita atasi, namun memang permasalahan yang sifatnya kompleks di sini adalah wilayah batas Papua yang relatif luas, yang kurang lebih sekitar 700-an kilometer, di mana untuk jalur-jalur ilegal itu posisinya hanya sedikit, karena di sini hanya ada 2 PLBN. Untuk di Jayapura sendiri ada PLBN Skau, kemudian kalau untuk di Merauke ada PLBN Sota. Itu adalah jalur resminya. Sisanya itu adalah yang kita sebut jalan ilegal. Sehingga perlu konsentrasi penuh dari kelompok pengamanan, baik itu TNI Polri, dalam menjaga dari pelintas-pelintas batas ilegal. Secara umum, tadi kita bahas kaitannya dengan luas wilayah, yang kalau dilihat dari peta itu sekitar 700-an kilometer, dengan jumlah personil ataupun jumlah wilayah yang ilegalnya lebih banyak, sehingga disinilah peran pentingnya TNI dalam menjaga perbatasan. Karena tidak semuanya masyarakat di sini bisa menjaga wilayahnya. Inilah makanya TNI di sini hadir, sekaligus juga membantu baik itu dari segi perbatasan, menjaga keamanan, maupun juga menjaga stabilitas nasional. Tentunya kita berharap di wilayah perbatasan ini semakin tertib, semakin bersih, semakin indah. Karena perbatasan ini berada di depan negara lain. Ini adalah serambinya. Sehingga yang kita harapkan selaku kelompok pengamanan pastinya adalah bagaimana menjamin keamanan, bagaimana menjamin kesehatan dari masyarakat sekitar dengan kehadiran kita, dengan dokter dan tenaga kesehatan kita, dan menjamin stabilitas nasional secara umum. Karena di perbatasan inilah seluruh sumber, baik itu informasi, kemudian masyarakat yang datang dari luar masuk ke dalam, yang besar kemungkinan memberikan pengaruh, baik itu pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk. Secara umum, kita di wilayah perbatasan sudah memiliki aturan-aturan yang dibuat. Kita berkoordinasi dengan Pos Lintas Batas Negara, PLBN, di bawah Badan Nasional Pengelola Perbatasan, di mana perlintasan itu memiliki aturan-aturan, yaitu wajib memiliki kartu pelintas batas, kemudian kegiatan malam yang tidak boleh melintas, dan lain sebagainya. Wajib itu dilaksanakan, termasuk juga masyarakat harus peduli. Kalau mereka melakukan suatu kesalahan, tolong yang lainnya itu harus bisa memberikan informasi kepada kita yang ada di pos. Termasuk juga kita dibantu dengan kepolisian, sehingga kita bisa cepat dalam melaksanakan penindakan dan lain sebagainya. Ada yang menarik di ujung timur. Sebuah gerbang berdiri tegak, menyambut siapa saja yang datang.
Inilah pos lintas batas negara Skow. Lebih dari sekedar pintu antar negara. Ia adalah simbol kehadiran negara hingga ke batas paling timur Nusantara. Dengan wajah modern dan layanan terpadu, PLBN Skow tak hanya menghubungkan dua negara, tapi juga menjadi tempat di mana mobilitas lintas batas diatur, diawasi, dan dilayani secara manusiawi. Setiap hari, PLBN beroperasi penuh, memfasilitasi keluar masuk orang dan barang dari dan menuju Papua Nugini. Sebagai pintu negara, sebagai pintu yang perbatasan atau beranda negara yang harus aman dan tertib, juga maju dan berkembang dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan perbatasan. Fungsi utama sebenarnya dari pos lintas batas negara adalah merupakan tempat lalu lintas orang, baik orang maupun barang, dari dan keluar negeri atau dari Papua New Guinea. Dalam hal ini negara tetangga adalah Papua New Guinea ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke Papua New Guinea. Namun dengan adanya PLBN diharapkan ada pertumbuhan ekonomi yang ada di sekitar perbatasan sehingga masyarakat merasakan manfaat dari terbangunnya PLBN seperti perkembangan ekonomi. Dalam hal ini masyarakat dari negara tetangga bisa datang berbelanja, kemudian dari ekspor juga dari negara kita ke negara tetangga bisa meningkat sehingga pertumbuhan masyarakat yang ada di sekitar perbatasan perekonomiannya bisa meningkat. Perannya meluas, bukan hanya sebagai kantor imigrasi dan bea cukai, tetapi juga sebagai simpul koordinasi berbagai layanan publik, dari karantina, klinik kesehatan, hingga layanan pengawasan lintas sektor. Dalam banyak kasus, warga dari Papua Nugini datang ke sisi Indonesia untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih memadai. Pembangunan PLBN ini sangat disambut oleh masyarakat secara baik karena yang sebelumnya perbatasan kita tidak semegah ini, tidak sebagus ini, saat ini sudah menjadi sangat-sangat bagus, bahkan lebih bagus dari negara tetangga, sehingga masyarakat pun bukan hanya meningkatkan perekonomian tapi juga sebagai destinasi wisata sehingga kunjungan-kunjungan yang hanya datang untuk melihat PLBN, sekedar berwisata juga ada di sini. Kita lihat sendiri dari bentuk dari PLBN sendiri itu tidak hanya dibangun seperti pos biasa tapi pos yang begitu megah, mengikuti adat istiadat bangunannya, mengikuti adat istiadat setempat sehingga menjadi ciri khas atau masing-masing semua PLBN mempunyai ciri khas ya, jadi bangunannya ciri khas dari adat dan daerah setempat. Dengan demikian pasti PLBN bukan hanya menjadi tempat perlintasan negara, lintas batas negara, tapi juga sebagai destinasi wisata. Itu sudah pasti karena setiap hari kita juga menerima kunjungan-kunjungan dari wisatawan lokal, hanya datang untuk berfoto, kemudian melihat-lihat, kemudian kembali lagi. Jadi memang betul-betul pada saat hari libur pun hari biasa, kunjungan wisata di perbatasan terutama di PLBN cukup tinggi. Tak sedikit pula kunjungan dari berbagai unsur, baik instansi, aparat, maupun masyarakat umum. Sebab PLBN Skow kini bukan hanya ruang kerja, tapi juga ruang wisata edukatif. Gerbang perbatasan ini terbuka bagi publik yang ingin melihat langsung
wajah Indonesia di titik temu antar negara. PLBN Sekou adalah titik temu antara pelayanan, pengawasan, dan penguatan kehadiran negara. Sebuah titik jaga yang menyatukan fungsi administratif dan kedekatan sosial agar perbatasan tidak menjadi tepi yang terabaikan, tapi beranda yang dirawat. Untuk menciptakan aman, tertib, dan maju itu kita mempunyai tantangan yang sangat banyak, terutama dari masyarakat sekitar. Kita tetap harus melihat pertumbuhan perekonomian di sekitar PLBN, kemudian bagaimana bersinergi dengan teman-teman dari CIKS, yaitu Custom, Imigrasi, Kuarantin, dan juga teman-teman dari TNI Polri sebagai security di kawasan perbatasan ini, sehingga menciptakan satu wilayah perbatasan yang aman. Masyarakat bisa datang untuk berwisata, dari Papua New Guinea pun juga datang yang khususnya bisa berbelanja di sekitar perbatasan, sehingga menjadi tugas bagi kita semua dalam pelayanan publik, dalam pelayanan masyarakat ini bisa meningkat dan bisa menjaga sinergi kita semuanya dengan baik. Ada sebuah tempat yang menjadi ruang cengkrama antara dua penduduk negeri yang berbeda. Pasar Sekou namanya. Pasar perbatasan yang sederhana tapi syarat makna. Disinilah batas tak lagi menjadi garis pemisah, tapi jembatan ekonomi, ruang temu, dan wajah persaudaraan. Satu kali seminggu, setiap hari Selasa, deretan kios berdiri rapi di sisi paling timur negeri. Tanpa pagar tinggi, tanpa sekat yang kaku, hanya lapak-lapak penuh warna, pedagang yang cekatan, dan pembeli yang datang dari seberang. Kehadiran PLBN saya anggap ibarat kayak orang tua kami, karena ketika kita ada persoalan, kita ada problem, dari PLBN selalu membantu kita membuka tangan, diajak komunikasi dan koordinasi terkait pasar yang kita tempati ini. Alhamdulillah, saya senang dengan adanya PLBN yang ada di sini. Besar harapan kami, PLBN dengan provinsi yang saat ini boleh dikatakan yang diberi mandat untuk mengelola pasar ini, artinya beliau dari PLBN dan provinsi bisa bekerja sama biar kami berdagang lebih enak, lebih nyaman dalam berdagang. Intinya seperti itu. Ketika dari sebelah hendak ke Indonesia, mereka welcome, tidak ada bahasanya, tidak ada hambatan. Yang penting dokumen, surat lengkap mereka terima dengan baik. Dengan adanya pasar perbatasan ini, selain untuk mensejahterakan lingkungan setempat, terutama wilayah yang terdekat dengan kami, ini adalah Kampung Moso, Kampung Sekou, termasuk dari negara sebelah, yaitu Wutung, Lido, itu adalah wilayah PNG yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Sebagian besar barang datang dari Indonesia. Beras, mie instan, sayuran segar, bumbu dapur,
pakaian harian, hingga aksesoris ponsel dan suku cadang kendaraan. Bahkan bengkel dan tempat servis pun ada di sini. Tapi kebutuhan mereka jelas bergantung pada Indonesia. Karena bagi warga PNG, Pasar Skou adalah tempat belanja, tempat berobat, dan kadang tempat berlindung dari keterbatasan di tanah sendiri. Di tengah riuh transaksi, bahasa kadang berbeda, tapi sapaan selalu terjawab, dan senyum selalu saling menyambung. Yang dibawa ke sini bukan hanya uang, tapi juga kepercayaan dan kebersamaan yang terus dijaga. As a first timer, me come, me like invite him outside where you like make any SME or anything, lo, sustain life blue in Batas. It's very cheap and then people are very helpful. First time because lo communication it's hard, but now I can see that plenty online here all speak pidgin now. Yeah, I got something I'm okay, but lo me I'm a master. This is my first time to be here. And then me looking wanted something. Most people where you may travel one time may come. All come here, but then all gonna buy more something all shops in bulks, and then people the shoppers are helping them to pack them, and then which is very good. And I'm very happy and pleased. If anyone wants to come over for shopping, they should. Here I'm very happy because like people are saying hello to everyone walking on the street, na kind of same. And then talking me plus, so we have this, we have that, na kind of. I'm very happy, and especially the food is very nice. Di tanah ini, anak-anak berlari bebas tanpa pernah bertanya, siapa, dari mana. Bagi mereka, tak ada batas. Yang ada hanyalah ruang untuk tumbuh, bermain, dan bermimpi. Skou bukan sekedar ujung negeri. Ia adalah awal dari hubungan yang menguatkan. Tempat di mana Indonesia terasa dalam wajah, dalam canda, dalam setiap transaksi, dan langkah yang melintasi garis tanpa ragu. Karena di sini batas bukan penghalang, tapi jalan pulang. Bagi persaudaraan, bagi harapan, bagi pesona yang tak pernah selesai diceritakan.